Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Desira Natasha Diastuti. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Jadi, saya di sini akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai tutorial dari digitasi peta. Jadi, tujuan dari digitasi adalah untuk menjiplak gambar yang sudah ada atau yang sebelumnya sudah kita rektifikasi, atau berupa database yang berasal dari citra satelit. Karena kita ketika menggambar sebuah peta pasti membutuhkan sebuah acuan. Rektifikasi sendiri untuk mendapat base map dari citra satelit bisa berupa peta SHP dan bisa berupa peta real atau peta yang biasanya ada di Google Map atau Google Earth yang biasanya juga berasal dari peta satelit. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menginjak ke langkah-langkah digitasi peta. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buka ArcMap kita terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa saat hingga ArcMap-nya terbuka. Dan berikut merupakan tampilan awal dari ArcMap. Kita silam terlebih dahulu. Setelah itu, langkah pertama yang kita lakukan yaitu memunculkan ArcCatalog. Seperti ini. Jika ArcCatalog belum ada, teman-teman bisa mencarinya di sini dengan mengklik katalog, lalu katalog akan muncul. Di sini saya sudah menempatkan beberapa file yang akan saya gunakan untuk didigitasi. Jika teman-teman belum memiliki atau belum memasukkan file di katalog, teman-teman bisa memasukkannya terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik di sini, connect to folder. Kemudian teman-teman bisa memilih di tempat mana teman-teman meletakkan atau menyimpan data yang akan teman-teman gunakan. Lalu pencet OK dan nanti file teman-teman akan muncul di katalog sini. Karena di sini saya sudah memasukkan file yang akan saya gunakan, jadi saya tidak perlu memasukkannya lagi. Jika teman-teman belum memiliki file yang akan teman-teman digitasi, maka teman-teman bisa mendownloadnya di SHP Indonesia yang biasanya berada di web Tanah Airku untuk mendapatkan peta yang teman-teman inginkan. Lalu kita beralih ke table of content. Di sini sebelumnya saya sudah memasukkan data yang akan saya gunakan yaitu Kecamatan Ajung. Jadi saya sudah memasukkan batas wilayah dari Kecamatan Ajung itu sendiri. Kemudian kita pergi ke layer, kita klik kanan, lalu pilih add data, lalu kita pilih di mana tempat kita meletakkan data. Di sini saya akan memilih Kecamatan Ajung, jadi saya pilih Ajung SHP. Hingga akan tergambarkan seperti ini. Ini merupakan peta SHP dari batas wilayah Kecamatan Ajung. Selanjutnya, lalu kita pergi ke add data di sebelah sini. Kita klik di sini, lalu kita pilih add base map. Kemudian teman-teman bisa memilih imagery. Imagery-nya akan berusaha menyambungkan dengan data SHP yang kita miliki. Biasanya lama dari imagery dan SHP ini sendiri tergantung dari kecepatan koneksi yang dimiliki oleh teman-teman. Dan berikut gambaran dari peta SHP dan base map yang sudah saya gabungkan. Untuk mempermudah atau memperjelas, maka kita akan mengganti warna dari layer SHP ini menjadi warna yang transparan atau holo.
teman-teman bisa pergi ke sini, ke table of content di warna, di peta ajungnya, lalu klik, teman-teman pilih yang hollow. Lalu di sini outline-nya teman-teman bisa menggantinya 3 atau 4. Di sini saya menggunakan ukuran 4. Dan jadinya akan seperti ini. Lalu kita bisa mencoba untuk mengezoom seperti ini. Untuk melihat data yang kita miliki atau bangunan apa saja yang ada di daerah kita. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memulai untuk meng-SHP digitasi kita. Setelah seperti ini, kemudian kita akan memulai untuk melakukan SHP. Cara pertama yang kita lakukan yaitu kita bisa klik katalog. Misal di data, karena tadi file yang saya gunakan disimpan di sini, Dangdut Kabupaten Jember, maka ini saya klik kanan, lalu kita pilih New, lalu kita pilih Save File. Di Save File, teman-teman akan menjumpai seperti ini. Di sini berisi nama dan juga jenis. Di sini mungkin penamaannya, karena saya akan membuat jalan, saya ketik terlebih dahulu, jalan di Kecamatan Ajung. Atau agar lebih mudah, teman-teman bisa memberinya nama jalan saja. Kemudian karena jalan, di sini saya menggunakan polyline. Karena tipe jalan itu akan menggunakan data yang hanya mengetahui tinggi saja, maksud saya hanya mengetahui panjang saja, jadi kita bisa menggunakan polyline. Kemudian kita pergi ke edit, kita klik kiri. Lalu di sini akan muncul Geographic Coordinate System serta Project Coordinate System. Di sini kita pilih yang Project Coordinate System. Kita klik. Lalu kita gunakan yang UTM sebagaimana penjelasan saya di video sebelumnya mengenai UTM. Selanjutnya kita akan pilih WGS 1984. Kenapa WGS 1984? Karena ini merupakan satuan umum yang biasa digunakan hampir di seluruh dunia. Jadi kita pilih yang WGS 1984, kemudian kita pilih yang Southern Hemisphere. Karena mengingat lokasi dari Jember sendiri berada di sebelah selatan dari garis khatulistiwa. Lalu kita pilih Southern. Lalu kita akan pilih yang 49S. Mengapa 49S? Karena kembali lagi mengingat letak dari Kecamatan Ajung di Jember ini berada di kotak nomor 49 sebelah selatan garis khatulistiwa. Lalu kita klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik OK lagi. Jika sudah berhasil, maka akan muncul layer tambahan di table of content yang seperti ini. Jalan di Kecamatan Ajung. Lalu kita bisa zoom peta kita terlebih dahulu. Seperti ini kira-kira. Lalu kita pergi ke editor. Jika editor toolbar-nya belum ada di ArcsMap teman-teman bisa memilih ruang yang kosong di sini, lalu klik kanan untuk memunculkan beberapa toolbar yang teman-teman inginkan. Misalnya editor, lalu seperti ini. Setelah di editor, kita klik lagi yang di bawah ini, lalu kita pilih Start Editing untuk memulai untuk mengedit peta kita. Pilih jalan di Kecamatan Ajung. Lalu kita pergi ke Create Future. Create Future akan muncul apabila teman-teman sudah memulai untuk mengedit atau start editing. Kemudian kita pilih jalan di Kecamatan Ajung, kita klik ke kiri. Lalu di bawah akan muncul Construction Tools. Karena kita akan membuat jalan, di sini kita pilih line. Kita klik
seperti ini. Maka di sini, di kursor kita, akan muncul tanda plus seperti ini. Kita tutup terlebih dahulu. Di yang menggambarkan jalan. Klik titik pertama, lalu kita bisa klik di titik kedua, lalu kita klik di titik ketiga, titik keempat. Titik ini bisa teman-teman akhiri ketika teman-teman membentuk jalan yang melengkung, sehingga agar sesuai dengan bentuk jalan, teman-teman bisa berhenti titik-titik seperti ini. Jika ingin mengakhiri, bisa klik kiri 2 kali. Seperti jika sudah selesai mengedit, teman-teman bisa ke editor, lalu stop editing. Lalu apabila ada pemberitahuan seperti ini, teman-teman jangan lupa untuk menyimpan atau meng-save data yang telah teman-teman kerjakan. Yes. Kemudian nanti teman-teman bisa mengecek di folder teman-teman masing-masing apakah SHP yang teman-teman buat sudah masuk atau belum. Itu tadi contoh dari bentuk polyline. Selanjutnya, saya akan mencontohkan jika bangunan itu berupa poin atau poligon. Kita pergi ke katalog lagi, kita klik kanan lagi, lalu new. Lakukan cara yang sama. Lalu kita pergi ke save file. Di sini, karena di sini saya ingin membuat bangunan masjid, maka saya akan memberinya nama masjid. Untuk jenisnya sendiri, saya ingin yang poligon. Karena di bangunan tersebut memiliki luasan, maka kita bisa menggunakan poligon. Kemudian kita bisa pergi dengan cara yang sama. Kita bisa klik OK. Lalu pergi ke editor lagi. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, apabila sudah berhasil, maka akan muncul layar tambahan di table of content. Kita akan start editing lagi. Masjid. Oke. Kita bisa pergi ke sini. Create future, kita klik yang masjid. Di sini sebagaimana tadi yang ada pada polyline, di sini juga ada pilihan polygon, rectangle atau circle. Di sini saya ingin membentuk yang polygon. Kemudian kita bisa mulai untuk melakukan pengeditan. Letakkan di pojok-pojok seperti ini sehingga membentuk sebuah bangunan seperti ini. Untuk mengakhiri kita bisa klik kiri 2 kali. Seperti cara yang tadi, teman-teman bisa klik editor, lalu stop editing, lalu teman-teman jangan lupa untuk menyimpannya. Yang terakhir, kita akan mencoba untuk membuat pada bangunan yang berupa poin digitasinya. Kita lakukan cara yang sama di katalog, lalu klik kiri folder yang telah kita atau tempat untuk menyimpan datanya, di save file, lalu di sini karena saya ingin poinnya berupa bangunan sekolah, saya akan memberinya nama sekolah. Di sini sudah benar ya teman-teman poin, lalu kita ke edit. Agar lebih mudah, agar tidak terlalu panjang caranya, kita bisa memasukkan pilihan yang kita gunakan di favorit seperti ini. Langsung saja kita klik favorit. Oke. Oke. Lakukan cara yang sama seperti tadi. Kita pergi ke editor, start editing, kita pilih yang sekolah. Oke, continue. Create future, sekolah. Kita pilih di construction tools, kita pilih yang point. Setelah kita klik, misalnya bangunan ini merupakan bangunan sekolah. Kita langsung klik kiri saja, sebanyak 1. Jika ingin mengakhirinya, bisa 2 poinnya dianggap terlalu kecil, teman-teman bisa membesarkannya di sini. Misalnya seperti ini.
maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian, jika teman-teman selesai untuk mengeditnya, bisa pergi lagi ke editor, lalu stop editing. Lalu, jangan lupa untuk menyimpan data yang telah teman-teman kerjakan. Hasil SHP itu tadi secara otomatis nanti akan tersimpan di folder yang teman-teman gunakan. Oleh sebab itu, teman-teman harus mengingat di mana tadi teman-teman menyimpan folder SHP yang telah teman-teman kerjakan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tutorial digitasi peta ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.